Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri yang telah memberikan saya tugas mengenai mata kuliah hukum hak asasi manusia. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syafira Azahra dengan NIM 213-201-1033. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya. Yang pertama adalah latar belakang. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Nasib etnis minoritas ini tidak selalu mendapatkan perlakuan yang baik di wilayah negara yang didudukinya. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sering dialami, maksud saya, oleh etnis minoritas. Mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, menurut C. D. Rover, bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban internasional kepada negara tersebut. Selanjutnya, apa itu hak asasi manusia menurut undang-undang? Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, hak asasi manusia menurut ahli. Menurut G.J. Woolhouse, hak asasi manusia atau HAM merupakan sejumlah hak yang sudah melekat serta mengakar dalam diri setiap manusia di dunia, dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan. Serta menghilangkan hak asasi manusia orang lain sama dengan menghilangkan derajat kemanusiaan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, dan nalar. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri di antaranya. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dihilangkan, dan diserahkan. Bentuk dari hak asasi manusia terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yang pertama, hak asasi hak asasi pribadi atau personal human right. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Yang kedua, hak asasi politik atau politic right. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property right. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Yang keempat, hak asasi peradilan atau procedural right, di mana hak setiap manusia dalam mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat. Untuk contohnya adalah untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Yang keenam, ada hak asasi hukum atau legal equality right, yang mana hak ini berarti hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama atau kedudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, apa itu pelanggaran HAM? Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Sifat pelanggaran HAM. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa. Namun pelanggaran HAM ini akan berbahaya jika dilakukan dalam waktu yang lama. Contoh dari pelanggaran HAM biasa adalah pencemaran lingkungan, penggunaan bahan-bahan berbahaya pada makanan, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematik. Serangan ini juga ditujukan kepada penduduk secara langsung. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran HAM berat. Saya mengambil contoh kasus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi kepada kelompok etnis Rohingya, di mana pada kasus pelanggaran yang dilakukan yaitu pelanggaran berat terhadap pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan. PBB mendefinisikan Rohingya sebagai minoritas agama dan bahasa dari Myanmar Barat, dan bahwa Rohingya adalah salah satu dari minoritas yang paling dipersekusi atau paling mendapat perlakuan buruk di dunia. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, atau crimes against humanity of deportation of forcible transfer of population. Rohingya adalah kaum muslim minoritas yang telah tinggal di Myanmar Barat selama berabad-abad. Meskipun telah berabad-abad tinggal di Myanmar, pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya termasuk dalam etnis Bengali, sehingga pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai salah satu etnis Myanmar. Hal ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Selanjutnya, sejak tahun 1978, masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam bentuk genosida oleh pemerintah Myanmar dan nasionalis Buddhis. Sebagian besar dari etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, dan pembatasan hak kebebasan atau freedom of move bagi orang-orang Rohingya pun dibatasi secara ketat. Selain itu, Muslim Rohingya mengalami banyak kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan mereka diusir dari Myanmar secara keras. Bahkan rumah-rumah milik orang-orang Rohingya sengaja dibakar sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang bentuknya adalah pengusiran secara paksa. Pada tanggal 9 Oktober 2016, beberapa individu bersenjata menyerang beberapa barak polisi perbatasan di negara bagian Rakhine yang menewaskan 9 orang polisi. Senjata dan amunisi juga dijarah. Serangan besar terjadi di kota Maungdaw, negara itu. Identitas para penyerang tetap tidak diketahui, meskipun diyakini sampalan dari organisasi solidaritas Rohingya.
Selanjutnya, pembantaian terhadap etnis Rohingya tetap terjadi hingga pada tahun 2017, sehingga ribuan orang meninggal dunia akibat dibunuh dan 700.000 orang kabur ke negara tetangga Bangladesh ketika tentara Myanmar melakukan serangan besar-besaran. Myanmar bersikeras, tindakan itu hanya upaya menangani ancaman kelompok ekstrim di negara bagian Rakhine. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya. Myanmar ini dikepalai oleh Aung San Suu Kyi yang dikenal sebagai pemerintah de facto of Myanmar. Selanjutnya, penyelesaian dan upaya hukum. Dalam kasus yang terjadi pada etnis Rohingya, mekanisme yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan cara mediasi, di mana dalam proses mediasi tersebut mediator sebagai penengah di antara para pihak yang berseteru. Dalam hal ini, PBB bisa menjadi mediator untuk menengahi para pihak yang bersengketa, yaitu etnis Rohingya dengan pemerintah dan penduduk Myanmar. Selain itu juga, PBB dapat membantu memberi usulan-usulan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya, PBB memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian. Selanjutnya, PBB juga menegaskan bahwa jika mediasi tidak berjalan dengan lancar dan belum menyelesaikan konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dengan pemerintah dan penduduk Myanmar, maka langkah yang akan diambil adalah dengan cara ambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan cara penyelesaian melalui Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Selain itu, dalam penyelesaian konflik antara pemerintah dan penduduk Myanmar dengan etnis Rohingya, PBB mengeluarkan resolusi yang berisi seruan kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan hasutan kebencian terhadap kelompok minoritas Rohingya dan lainnya. Selain itu, bentuk perlindungan hukum internasional terhadap etnis Rohingya adalah beberapa instrumen internasional yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya yang mengalami diskriminasi dari pemerintah Myanmar, yaitu Konvensi mengenai pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida, ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 260A (3) pada 9 Desember 1948. Baik, sampailah kita di kesimpulan. Pada kesimpulannya, hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat, negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran terhadap HAM biasa dan pelanggaran terhadap HAM berat. Kasus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat terjadi pada kelompok etnis Rohingya, di mana pada kasusnya pelanggaran yang dilakukan yaitu pelanggaran HAM berat terhadap kemanusiaan. Dalam penyelesaian konflik antara pemerintah dan penduduk Myanmar dengan etnis Rohingya, PBB mengeluarkan resolusi yang berisi seruan kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan hasutan kebencian terhadap kelompok minoritas Rohingya dan lainnya. Selain itu, bentuk perlindungan hukum internasional terhadap etnis Rohingya adalah beberapa instrumen internasional yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya yang mengalami diskriminasi dari pemerintah Myanmar.
yaitu Konvensi mengenai pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 260A 3 pada 9 Desember 1948. Baik, sekian presentasi pada kali ini mengenai pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya. Saya Syafira Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.